Ini saya udah pakai baju warna yellow, tapi mungkin nggak perlu nyanyi lagu yellow-nya Coldplay ya. Karena ntar malam buat para penggemar Coldplay akhirnya bisa nonton Coldplay di Gelora Bung Karno, Jakarta. Pasti Anda-Anda nih yang sudah megang tiket Coldplay nanti malam sejak sunrise tadi sepertinya pengen buru-buru sunset supaya bisa segera menikmati konser Coldplay. Meskipun sebenarnya bukan hymne for the weekend ya, karena diadakannya di tengah pekan di hari Rabu. Siapa yang cuti 2 hari, hari Rabu dan hari Kamis ini. Tapi konser nanti malam sudah pasti bakal jadi paradise buat para penggemar Coldplay. Konser musik Coldplay ini digelar untuk album ke-9 mereka yang memiliki judul yang sama dengan konsernya. Nah, ketika tur dunia diumumkan di 2021, Coldplay langsung menjual lebih dari 1 juta tiket dalam 24 jam untuk 6 tanggal pertama yang diumumkan. Itu baru di awal. Tapi data terakhir saudara, per November konser The Music of Despair dari Coldplay ini yang digelar dari tanggal 8 Maret 2022 sampai 2 September 2024 yang artinya tahun depan, ini saat ini memiliki atau sudah membuat 107 pertunjukan. Ini adalah tanggal per November, total ada 6,3 juta penonton dan pendapatannya per November mencapai 617 juta dolar. Konser ini bahkan saat ini berada di peringkat keempat dalam daftar 10 tur terlaris sepanjang masa versi Billboard. Ini mengungguli tur Coldplay sebelumnya yaitu A Head Full of Dreams di tahun 2016 dan 2017 digelarnya yang menempati peringkat ke-9. Jadi konser Coldplay ini memang selalu diburu. Waktu dijual tiketnya beberapa bulan yang lalu aja war-nya gila-gilaan ya. Nah ini karena Coldplay ini mampu menghipnotis para penggemarnya yang akhirnya meskipun udah pernah nonton tapi pasti pengen nonton lagi. Nah oke, kita lihat data yang lain. Konser-konser something just like this ini pasti akan selalu membawa dampak ke Indonesia. Apalagi kalau digelarnya di Indonesia. Sayangnya cuma sehari ya, beda dengan negara tetangga kita yang Coldplay menggelarnya sampai beberapa hari. Terutama pasti dampaknya ke bidang pariwisata, termasuk ekonomi penciptaan usaha dan juga lapangan kerja. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkirakan dengan penonton yang akan datang nanti ke Gelora Bung Karno, total 60.000 orang, akan memberikan efek ekonominya sebesar 70 sampai 75 juta dolar Amerika Serikat. Dari mana nih angkanya bisa keluar segini 70 juta sampai 75 juta dolar? Jadi Kemenparekraf menghitung satu penonton akan mengeluarkan uang 1.000 sampai 1.500 dolar per orang. Artinya kalau dikalikan ada angkanya 70 sampai 75 juta dolar alias kalau kita rupiahin ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Angka ini juga didukung dengan datangnya 10.000 sampai 15.000 wisatawan yang terlibat saat konser Coldplay digelar hari ini di Jakarta. Kita berharap tentunya akan berjalan aman dan damai nanti karena suksesnya konser ini juga akan jadi pembuktian kalau Indonesia, Jakarta ataupun kota-kota lain di Indonesia layak jadi venue konser berskala global. So see you soon in midnight. Buat yang gak kebagian tiket mungkin bisa nongkrong aja ya di sekitar Senayan. Siapa tahu dapat sedikit speed of sound konser dari dalam Gelora Bung Karno waktu Babang Kris lagi nyanyi. Nah bagaimana persiapannya saudara untuk nanti malam konser Coldplay dimulai pada pukul jam 8 malam. Kita akan langsung bertanya pada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo sudah ada di sekitar Gelora Bung Karno. Renata, jadi bisa Anda ceritakan persiapannya gimana? Mungkin untuk para penonton tipsnya dan bagaimana persiapan di sekitar area GBK saat ini? Ya Pascal dan juga saudara, sejauh ini yang kalau kami pantau dari pukul 7 pagi tadi memang area Gelora Bung Karno ini sudah clear area atau sudah dikosongkan begitu ya, yang dimana pihak-pihak yang boleh masuk di dalam area Gelora Bung Karno sendiri ini hanya merupakan penonton ataupun tenan atau orang yang menyewakan lapak begitu ya, atau menyewa lapak di sekitar area konser. Nah memang informasinya dari pukul 7 pagi tadi
tidak ada yang boleh masuk di area Gelora Bung Karno sampai selesainya nanti konser Coldplay. Nah, kalau yang kita perhatikan juga apa-apa aja sih yang sebenarnya perlu disiapkan menjelang konser Coldplay ini. Tentunya yang paling pertama Paskalis dan juga saudara adalah tiket. Nah, tiketnya ini memang sudah dikirimkan melalui surat elektronik ataupun email sejak 3 hari yang lalu. Jadi untuk para penonton ini yang sudah tidak sabar untuk menonton konser Coldplay, tentu jangan lupa membawa tiketnya untuk mempermudah proses mengantri juga, yang dimana nanti akan dibuka pukul 1 siang nanti. Ini bisa langsung men-screenshot atau menangkap layar dari surel yang sudah tertera tiketnya begitu, sehingga nanti bisa lebih mudah. Dan tentunya jangan lupa juga membawa kartu tanda pengenal, KTP, SIM ataupun paspor sebagai tanda pengenal ataupun identitas begitu ya, karena memang untuk penjagaannya sangat begitu ketat, karena sejak pukul 7 pagi pun kami belum bisa masuk ke area, karena tentu memang saya sendiri juga tidak nonton Paskalis dan juga saudara, makanya ini memang untuk orang-orang yang boleh masuk ini cuman mereka yang menonton dan juga yang menyewa lapak di dalam. Kemudian juga untuk pemindah tanganan tiket, yang dimana mungkin ada yang menyerahkan tiketnya ke temannya ataupun saudaranya karena berhalangan hadir, ini juga membutuhkan surat kuasa, yang dimana surat kuasa ini harus dibubuhi materai 10.000. Ini tentu yang penting supaya pemindah tanganan ini lebih smooth gitu transisinya dari pihak satu ke pihak yang nantinya akan menonton. Tentu jangan lupa juga bawa fotokopi KTP ataupun kartu identitas lainnya milik pemilik tiket sebenarnya. Ini juga untuk menjadi bukti nantinya kalau tiket ini sudah dipindah tangankan. Kemudian juga untuk melihat jalur masuknya ini bisa langsung dicek di akun Instagramnya PK Entertainment. Tapi kalau yang bisa saya jelaskan, ini memang ada beberapa jalur masuk. Di sini ada Plaza Tenggara misalnya untuk yang memiliki ataupun pemegang tiket Ultimate Experience, My Universe, Cat 1, Cat 2, dan Infinity Ticket. Kemudian ada juga di Plaza Barat untuk Cat 3, kemudian di Pintu Kuning untuk Cat 4. Plaza Utara ada Cat 5, 6, 7, dan 8. Kemudian untuk Cat Festival ini di Plaza Timur. Nah, tentu Paskalis dan juga saudara, yang terpenting adalah bagaimana kemudian setelah konser pulangnya naik apa. Ini tentunya juga sudah disesuaikan, yang dimana ada moda transportasi yang sudah diperpanjang layanannya hingga dini hari. Yang pertama di sini ada Transjakarta ataupun busway, yang dimana dalam rangka konser Coldplay ini perpanjangan layanan juga dilakukan untuk 3 rute. Yang pertama ada Kalideres GBK atau 3F, kemudian Pinang Ranti GBK, dan yang ketiga ada Tanjung Priok Blok M. Nah, ketiga layanan ini nantinya akan diperpanjang hingga pukul 1 dini hari nanti, yang biasanya sebenarnya untuk busway ini beroperasi sekitar pukul 10 malam sudah tutup begitu ya. Kemudian yang terakhir bisa memilih moda transportasi seperti MRT, yang dimana untuk MRT ini dipastikan beroperasi hingga pukul 1.30 dini hari untuk tanggal 15 November besok. Paskalis. Terima kasih Renata, tadi tips-tipsnya untuk penonton, jadi jangan sampai nanti terhambat ketika menukarkan tiket. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Renata Panggalo.